Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian kontrol motor 3 fasa. Nah, tentunya ini merupakan pengenalan dari rangkaian motor 3 fasa seperti itu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai miniatur circuit breaker atau kita biasa sering sebut itu MCB, singkatannya seperti itu. Kita langsung lanjut saja. Oke, yang pertama ini kita lihat, ini ada rangkaian sederhana dari rangkaian kontrol. Di sini ada fasanya dan ada netral. Nah, jadi walaupun ini rangkaian motor 3 fasa, itu untuk rangkaian kontrolnya itu hanya menggunakan satu fasa saja. Oke, jadi dari MCB lanjut ke kontak normally close dari overload. Selanjutnya ada push button off, ada push button on, ada kontaktor. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu seperti itu ya. Kita mulai dari MCB atau miniatur circuit breaker. Oke, jadi dilihat ini ada simbol dari MCB. Nah, simbolnya ini dibagi menjadi dua karakteristik. Oke, jadi karakteristik yang pertama yaitu pemutus termis, itu digunakan untuk beban lebih. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada pemutus elektromagnetis, yaitu digunakan untuk pemutus hubung singkat. Nah, jadi untuk pemutus termis itu jika bebannya itu lebih besar daripada MCB, maka nanti MCB akan trip. Nah, terus yang kedua itu pemutus elektromagnetis jika terjadi hubung singkat. Nah, jadi fasa dan netral itu langsung bertemu tanpa ada beban. Nah, seperti itu yang dinamakan hubung singkat, maka nanti MCB itu akan trip. Selanjutnya kita lebih mengenal apa namanya MCB. Ini ada gambar. Jadi untuk contoh yang pertama, ini kita lihat ya, ini ada contoh MCB dari Schneider seperti itu. Ini contoh saja. Jadi biasanya akan ada kode-kode yang ada pada MCB seperti itu. Nah, ini sebagian contohnya saja. Mungkin nanti untuk merek yang lain biasanya agak berbeda, entah itu peletakannya atau tampilannya seperti itu. Yang pertama ada nomor model, yaitu nomor model dari merek Schneider itu sendiri atau apa namanya kodenya seperti itu untuk yang merek Schneider ini. Kalau untuk yang merek lain biasanya nanti kodenya akan berbeda kayak gitu. Selanjutnya ini ada tegangan operasional. Kalau di sini tertulis 230 volt AC. Nah, karena normal tegangan di Indonesia adalah 220 volt AC, maka MCB ini mampu dilewati tegangan 220 volt AC, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini ada kapasitas breaking. Kapasitas breaking itu dimaksud adalah jika ada arus yang lewat MCB ini melebihi 4500 ampere, maka di atas itu MCB akan rusak. Selanjutnya itu ada kelas energi. Kalau untuk rata-rata MCB yang kita temui di pasaran, biasanya tulisannya pasti nanti tulisan di sini itu ada angka 3. Kayak gitu. Nah, jadi biasanya ada kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Nah, jadi kalau untuk kelas 3 ini adalah kelas yang terbaik seperti itu. Jadi biasanya yang kalian temui itu yang kelas energinya 3. Selanjutnya ini ada nilai kurva. Ya, jadi karakteristik dari kurva masing-masing MCB. Jadi di sini ada beberapa nilai kurva yang ada. Ini yang pertama adalah B. Nah, B itu berarti tripnya itu 3 sampai 5 kali arus. Sedangkan yang C itu 5 sampai 10 kali arus. Yang D itu 10 sampai 25 kali arus. Yang K itu 8 sampai 12 kali arus. Sedangkan yang Z
itu 2 sampai 3 kali arus. Nah, mungkin untuk nilai kurva ini akan dijelaskan pada video selanjutnya yang lebih jelas itu seperti apa. Kok ada yang 3 sampai 5 kali arus, ada yang 5 sampai 10 kali arus, seperti itu. Nah, padahal di sini kan arusnya 10 ya. Nah, nanti trapnya itu berapa sih kayak gitu. Nah, itu maka nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya seperti itu. Selanjutnya ada batas arus. Nah, jadi batas arus di sini tertulis 10, itu berarti 10 ampere. Nah, jadi jika beban istilahnya peralatan listrik yang ada di rumah kalian itu bebannya itu mencapai 10 ampere, maka nanti dia akan trip MCB-nya seperti itu. Oke, mungkin untuk itu pengenalan MCB untuk rangkaian motor yang pertama ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.